Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan manajemen sekolah oleh saya sendiri, nama mahasiswa Imam Muslim, NIM 201172 yang mana dosen pengampu Agus Kowiudin MPD. Untuk pendahuluan, jadi pengertian pengenalan lapangan persekolahan itu merupakan kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengenal lingkungan sekolah, budaya kerja, serta pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Melalui kegiatan PLP, jadi mahasiswa itu diharapkan mampu mengamati, beradaptasi, dan juga mengaplikasikan teori berkependidikan yang telah diperoleh di perguruan tinggi ke dalam praktek mengajar atau praktek nyata di sekolah. Jadi pada gambar tersebut waktu pelaksanaan pembelajaran persekolahan. Kemudian dari pengertian ini, pengenalan lapangan persekolahan itu dilaksanakan kalau saya di MTS Asadia sebagai bentuk implementasi kegiatan akademik mahasiswa dalam mengenal secara langsung lingkungan pendidikan madrasah. Jadi pada kegiatan ini bertujuan untuk memahami sistem pembelajaran administrasi sekolah, budaya kerja pendidik dan tenaga kependidikan, serta interaksi antara guru dan peserta didik MTS Asadia. Jadi melalui pelaksanaan PLP di MTS Asadia itu mahasiswa diharapkan memperoleh pengamatan yang dapat meningkatkan kompetensi pedagodik, profesional sosial, dan kepribadian sebagai calon pendidik. Jadi mahasiswa dipelajari untuk mempunyai bekal dalam mengajar. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau visi misi di MTS Asadia itu terbentuknya unggul dalam IMTAK dan juga IPTEK, berkarya, berprestasi, dan juga berwawasan lingkungan. Terus kemudian pada misinya madrasah itu menyelenggarakan pendidik pada pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui kemampuan berpikir aktif, kreatif, dan juga inovatif. Juga madrasah itu mengapa mewujudkan pendidikan berbasis digital, jadi menanamkan perilaku terpuji, dan selain itu madrasah memfasilitasi pengembangan bakat dan minatnya, menumbuhkan sikap toleransinya, tanggung jawabnya, kemandiriannya, dan juga motivasi berprestasi dan berwirausaha, serta membudayakan nilai 5K kedisiplinan, kekreatifan, kedisiplinan, keaktifan, kerapian, kebersihan, dan juga keimanan. Terus kemudian untuk latar belakangnya, di sini latar belakang pengembangan madrasah itu didasari oleh kebutuhan akan pendidikan yang religius, berkarakter, dan juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Untuk menjawab tantangan tersebut, madrasah itu mengintegrasikan nilai keislamannya, digitalisasi pembelajaran budaya, literasi, serta prinsip madrasah yang ramah anak guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, inovatif, dan bermakna. Dan dari uraian tersebut terdapat tujuan madrasah itu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, bersih, dan religius, serta membangun kultur islami dalam seluruh aktivitas madrasah. Dan juga madrasah itu berupaya menjadi lembaga berprestasi dan juga pilihan utama masyarakat melalui perkembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran yang efektif. Terus kemudian pada strateginya itu madrasah menerapkan pendidikan religius melalui pembinaan baca tulis dan hafalan Al-Quran, pembiasaan sholat berjamaah, serta pengajian kitab kuning. Itu strateginya di MTS Asadia. Kemudian madrasah itu mengembangkan sistem digital dalam pembelajarannya, penilaian ujiannya, dan juga promosi berbasis teknologi informasi. Kemudian madrasah itu menumbuhkan budaya literasi melalui pembiasaan membaca dan menulis, penguatan kemampuan bahasa, serta pengembangan karya tulis guru dan siswa. Terus kemudian madrasah itu menerapkan konsep ramah anak dengan memberikan keteladanan, perlindungan, serta kesempatan partisipasi bagi pendidik
atau peserta didik untuk mengembangkan secara optimal. Kemudian ini bisa dilihat pada gambar tersebut, itu adalah logo MTS Asadiyah. Logo MTS Asadiyah ini memiliki simbol-simbol yang syarat dan maknanya pendidikan Islam itu kebangsaan dan visi dari pondok pesantren. Secara umum logo ini mencerminkan identitas lembaga pendidik yang berlandaskan iman, ilmu, dan pengabdian. Nah, pada logo MTS ini juga menggambarkan sebuah lembaga pendidikan yang harmonis antara aspek spiritual, yakni dan juga intelektual, entah niku kitab terbuka dan sosial nasional segi 5 dan padi kapas. Nah, itu ada gambaran tersendiri. Terus kemudian ini dana sekolah keseluruhan di MTS Asadiyah. Terus kemudian kurikulum dan pembelajaran di sekolah itu ada 5. Yang pertama perencanaan kurikulumnya, yang kedua perorganisasian pembelajaran, yang ketiga pelaksanaan pembelajaran, yang keempat supervisi dan evaluasi kurikulum, dan yang kelima pengembangan kurikulum berkelanjutan. Jadi pada kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya madrasah itu berkomitmen menyelenggarakan pendidikan terpadu yang menekankan penguatan nilai religius, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan budaya literasi, serta menerapkan prinsip madrasah yang ramah anak. Melalui pendekatan ini, madrasah itu diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terus kemudian inovatif dan juga berkarakter, sehingga peserta didik itu dapat berkembang secara optimal dan sikap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih, saya Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.